terima kasih saudara saya, para aktivis dari Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hari ini perjalanan para tokoh-tokoh nasional kita bersilaturahmi di kota yang tercinta, Kota Solo, pada siang hari ini. Dalam rangkaian juga mendeklarasikan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat yang telah disampaikan oleh para tokoh-tokoh nasional kita, yang telah kita dengarkan tadi, satu persatu telah dibahas. Sekaligus kita halal bil halal. Kami dari jauh timur Indonesia mengikuti pergerakan ini. Kami memohon maaf lahir dan batin, mumpung masih suasana Lebaran pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu yang saya hormati tokoh-tokoh nasional kita yang ada di depan kita, orang-orang tua kita yang tiada henti-hentinya menyuarakan kejujuran, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati juga teman-teman aktivis saya yang ada di Kota Solo. Ada Mbak Muni Baret yang telah mondar-mandir Jakarta Solo, Jakarta Solo, sama dengan saya yang telah mondar-mandir Morowali, Jakarta sampai ke Solo hari ini. Karena saya sangat bangga masih berada di barisan para tokoh-tokoh nasional kita yang selalu menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan. Pertanyaan saya, seandainya bukan mereka lagi, siapa yang akan berada di barisan terdepan? Kalau kita hari ini merasa tertindas oleh para oligarki, contohnya kami di Indonesia Timur, di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Morowali, yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, yang terkenal di mancanegara maupun secara nasional. Namun hari ini rakyat Morowali, saya sebagai mantan pejabat, mantan ketua DPRD Kabupaten Morowali, belum merasakan kesejahteraan. Saya sudah sering bersuara untuk rakyat, bersuara lantang mengkritisi pemerintah dari daerah, provinsi sampai ke pusat, namun tidak dihiraukan, sehingga saya melakukan perlawanan untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Morowali dan seluruh Indonesia. Betul? Yang berikutnya, saya sebagai aktivis juga yang sudah keluar masuk 2 kali masuk penjara, baik dalam barisan pergerakan menyuarakan keadilan, karena oligarki di Morowali sudah banyak yang masuk, tapi tidak ada yang mementingkan kesejahteraannya rakyat. Saya dipenjara 1 bulan. Setelah itu saya keluar lagi. Saya melawan lagi pemerintah pasal COVID Corona kemarin. Saya tidak percaya dengan Corona yang ada. Tapi lagi-lagi sementara di masjid saya ditangkap. Saya ditahan 1 bulan. Tapi hari ini para pejabat yang tidak mementingkan kepentingan rakyat, mereka korupsi, mereka mengambil sumber daya alam dari Morowali, mereka memperkaya dirinya sendiri, mereka tidak peduli dengan kesejahteraan kami, sehingga kami melakukan dan bergabung dalam gerakan GMKR pada siang hari ini. Warga Solo juga jangan takut bersuara. Kita melihat ada tokoh Solo yang pernah memimpin negeri ini, tapi saya melihat, mohon maaf, masih sama kondisi kita dengan ada di Morowali dan ada Kota Solo, belum merasakan kesejahteraan. Betul? Betul sekali, Pak. Betul. Untuk itu, marilah kita bergabung, memberikan pemahaman terhadap saudara kita, memberikan pengertian terhadap saudara kita yang belum memahami GMKR. Tuntutan GMKR ada 5. Yang pertama, kembalikan kedaulatan ekonomi, sehingga insya Allah kami di Morowali dengan
banyaknya hari ini investor yang masuk, tapi belum, lagi-lagi saya katakan, belum merasakan namanya kesejahteraan, sehingga kita bergabung di sini. Inilah tempat kita akan bernaung terhadap tokoh-tokoh kita yang sudah sesepuh kita yang ada di sini. Mereka hanya berani menyuarakan, di antara beberapa tokoh-tokoh nasional kita, mereka lah yang selalu mengutamakan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah bentuk jihad fisabilillah bagi kita semuanya. Kita melihat kemungkaran hari ini banyak, selalu aktivis dibungkam, ditangkap karena hanya menyuarakan keadilan. Dan ingat, insya Allah hari ini sudah masanya masa fitnah. Yang benar mereka katakan salah, malah yang salah mereka katakan benar. Begitu juga kedaulatan hukum kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah yang kita akan lawan hari ini. Setuju? Yang berikutnya, kedaulatan wilayah kita yang telah dikuasai oleh para oligarki. Kami di Morowali, dari ujung Morowali sampai ujung Morowali, telah dikuasai semua oleh oligarki-oligarki. Hari ini kita lihat smelter nikel terbesar di Asia Tenggara, di Asia, ada di Morowali. 6 smelter Morowali itu, Ibu, dari ujung ke ujung bisa kita tempuh selama 2-3 jam saja. Sayalah kemarin yang melawan juga pembangunan bandara di PT ini, kawasan industri. Kenapa? Saya pikir, kenapa lagi kita membangun bandara sedangkan sudah ada bandara pemerintah, jaraknya cuma 1 jam. Tapi lagi-lagi mereka memaksakan. Kemarin hampir saya ditangkap juga, masih menjabat ketua DPRD, masih aktif, tapi saya lawan terus. Ternyata mereka punya tujuan, niat yang mementingkan kepentingan kelompoknya mereka saja. Setuju? Itu apa yang dikatakan oleh orang-orang kita, Pak. Kekayaan sumber daya alam kami, Pak. Nikel di sana, Pak, nikel yang terbaik di dunia, habis dirampas oleh mereka, oleh oligarki di masa rezim Pak Joko Widodo. Itu sehingga kami hari ini lagi-lagi tidak berhenti-hentinya untuk melawan kezaliman tersebut. Dan sebelum sumber daya alam kami habis, kami akan berusaha untuk merebut kembali kedaulatan yang telah diemban dalam 5 kedaulatan tersebut. Yang pertama, yang paling utama yang harus kita tuntut dan kita gaungkan di seluruh Indonesia, adili Presiden Jokowi. Setuju? Yang kedua, maksudkan Gibran. Setuju? Yang ketiga, reformasi kepolisian, karena ini tatanan hukum kita yang betul-betul membuat resah kita sebagai rakyat. Setuju? Ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya diajak oleh orang-orang tua saya, kebetulan saya di Jakarta, mungkin minggu depan saya balik ke Morowali lagi untuk membentuk juga GMKR di Morowali, dan saya akan suarakan di seluruh Sulawesi. Sehingga teman-teman yang telah dikukuhkan tadi, mari kita buat gerakan ini, berikan pemahaman terhadap rakyat. Jangan kita mau diadu domba karena hanya kepentingan para elit-elit yang di Jakarta hari ini, elit-elit yang hanya mementingkan kepentingan oligarki saja. Untuk itu harapan saya, ini saudara-saudari saya ini, Ibu Wuri Baret ini luar biasa. Saya sering ngobrol-ngobrol baik kami di Ajus TV, itu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kami tidak takut mau ditembak, Pak. Saya sudah beritahu istri dan anak-anak saya dan keluarga saya. Saya, Pak, masih menjabat ketua DPRD. Saya diiming-iming oleh oligarki. Saya tidak mau. Saya dibawakan uang di rumah saya, Pak, di kantor. Saya tidak mau. Bukannya saya tidak butuh uang, tapi kalau itu halal, insya Allah saya terima. Kalau tidak, mohon maaf. Itu. Sehingga saya katakan hari ini, Pak, saya sudah wakafkan diri saya untuk berjihad di jalan Allah. Seandainya ajal saya tiba hari ini, menyuarakan kejujuran, menyuarakan keadilan demi keadilan seluruh rakyat Indonesia, saya rela mati, Pak. Dan istri dan anak saya, Pak, insya Allah
akan menerima dengan ketabahan dan kesabaran dalam perjuangan saya ini. Allahu Akbar. Jadi insya Allah di kota Solo ini kita tahu banyak ujian-ujian yang cukup besar. Apalagi ada mantan presiden yang ke-7. Itu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menyuarakan keadilan. Kalau dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar. Kita sudah berjihad di jalan Allah. Setuju? Sehingga untuk itu saya harapkan kepada semua saudara-saudara saya, semua aktivis yang ada di sini, titipan harapan kita terakhir, seandainya kalau bukan orang-orang tua kita di hadapan ini, para tokoh-tokoh nasional kita yang bergerak, Indonesia kita tidak tahu nasibnya ke depan nanti. Betul? Maukah kita dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengutamakan kepentingannya mereka saja? Mau tidak? Untuk itu marilah kita bangkit. Inilah kita wakafkan diri kita. Saya jauh-jauh Pak dari Sulawesi Tengah. Maaf tadi bukan Sulawesi Selatan ya. Dari Sulawesi Tengah, Morowali. Kami Morowali yang paling jauh. Saya berteriak di antara teman-teman kami aktivis. Kami sering masuk keluar penjara bukan karena nyolong uang rakyat, bukan karena korupsi, bukan karena perbuatan-perbuatan lain, tidak. Karena kami selalu menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Malah kami sudah pernah diancam mau diculik. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi kami sampai hari ini. Insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang-orang tua saya yang ada di kota Solo ini, satu kebanggaan saya bisa bersilaturahmi hari ini. Insya Allah salam saya kami dari Sulawesi Tengah, dari Morowali. Insya Allah GMKR ini kita memberikan support yang setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya kepada orang-orang tua kita yang telah membentuk, yang telah mendeklarasikan beberapa bulan yang lalu Pak, tanggal 10 Februari kemarin. Untuk itu GMKR ini akan dibentuk terus. Insya Allah kalau Allah memberikan kesempatan umur panjang, saya akan undang mereka juga hadir ke Morowali untuk bersilaturahmi, melihat kondisi kami di sana, wilayah kami. Waduh, sedih saya kalau saya mau katakan Bu, sedih sekali. Sudah dikuasai semua. Kami sudah mulai terpinggirkan. Sebentar lagi kami akan diasingkan lagi. Gitu. Sehingga saya sudah bertekad dalam hati saya, insya Allah sebelum ajal saya menjemput, sebelum saya meninggalkan dunia ini, inilah tempat jihad fisabilillah saya, untuk selalu menyuarakan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Bukan kita pergi berjihad ke Palestina, bukan kita berjihad di tanah-tanah kaum muslimin, tapi hari ini kita berjihad di negeri kita, karena negeri kita telah dikuasai oleh PKI gaya baru yang sebentar lagi kita tidak sadar akan menguasai kita. Ingat itu. Mau tidak kita dikuasai oleh mereka? Mau tidak? Satu katakan, lawan. Lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, untuk itu kita doakan pada sesor kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan seluruh teman-teman aktivis di Solo ini juga, ini orang tua kita, jangan pernah berhenti menyuarakan kejujuran, kebenaran dan keadilan ya. Ini pesan saya sebagai anak di sini, sebagai teman aktivis, teman-teman semuanya. Bismillah, kita niatkan, bulatkan tekad kita. Insya Allah kita ajak semuanya yang belum sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.